البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaihi. Perhatikan barakallahu fikum, kata beliau, qala al-muallifu asbahullah ad-darsu ar-rabi' ashar. Pelajaran yang ke-14. Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang punya kitabnya buka kitabnya. Perhatikan. Pembatal-pembatal wudu. Karena ketika orang berwudu itu biasanya ada pembatalnya. Kita harus tahu apa saja yang membatalkan wudu. Kata beliau, nawaqidul wudu wa hiya sittatun. Pembatal-pembatal wudu itu ada 6. Pembatal-pembatal wudu ada 6. Kata beliau, yang pertama al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalur. Yang keluar dari dua jalur. Dua jalur di sini adalah depan dan belakang, kubul dan dubur. Kalau depan air kencing, darah haid, darah nifas atau yang semisalnya. Kalau belakang kotoran manusia atau yang semisalnya. Faham ya? Kalau keluar dari dua jalan tersebut, dari dua jalur tersebut batal wudunya. Naam. Yang berikutnya wal kharij al fahish an najis minal jasad. Yang kedua, sesuatu yang keluar yang busuk dan jelek najis dari jasad. Paham ya? Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari jasadnya, kotoran manusia atau benda najis, maka batal wudunya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Kadang-kala ada orang yang dia punya penyakit, taruhlah tidak bisa BAB lewat jalurnya. Kemudian datang ke dokter melakukan operasi, dibedahlah sebagian bagian tubuhnya. Sehingga suatu ketika keluar kotorannya lewat situ. Itu juga pembatal wudu. Walaupun keluarnya tidak lewat dari jalurnya. Faham maksudnya? Kadang-kadang kan seperti itu, ya kan? Nah, ada juga taruhlah, nah barakallahu fikum, seharusnya kencing lewat jalurnya, tapi karena ada penyakit, kemudian dia melakukan amaliyah, operasi, sementara waktu ini jalur air kencingnya lewat jalur yang lain misalkan. Walaupun bukan dari jalurnya, tapi itu air kencing najis, batal wudunya. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Yang berikutnya, wazawalul aql, hilangnya akal. Jadi kalau orang wudu kok hilang akalnya, batal wudunya. Perhatikan ya. Nah, kalau orang wudu kok hilang akalnya, batal wudunya. Apa contohnya hilang akal? Kata beliau, binaumin au ghairih. Dengan tidur atau yang selainnya. Tidur sini, tidur yang batalkan wudu adalah naum mustaghriq namanya. Naum al-mustaghriq, yaitu tidur yang lelap. Tidur yang menenggelamkan. Jadi bukan karena ngantuk-ngantuk sejenak sesaat itu ya, tapi benar-benar tidurnya ini lelap, menenggelamkan. Dibangunkan pun ya lama baru bangun dia. Paham ya? Ada suara iqamah, suara qomat enggak dengar dia. Paham ya? Itu berarti lelap dia, batal wudunya. Paham ya? Tapi kalau ngantuk biasa, kemudian kadang barakallahu fi ngantuk, kemudian ketika qomat masih sadar, masih dengar. Paham ya? Dengar suara panggilan masih sadar, itu biasanya dikenal dengan apa? Naum khafif. Tidur yang ringan seperti itu enggak batal wudunya. Faham maksudnya ya? Jadi yang batalkan wudu adalah an-naum al-mustaghriq. Tidur yang lelap, yang menenggelamkan.
Alhamdulillah. Naam. Atau yang selainnya, hilang akal selain tidur apa? Gila. Paham ya? Orang kalau gila, hilang akalnya, nah barakallahu fikum, enggak sadar apa yang dia ucapkan, atau yang semisalnya, maka batal wudunya. Kemudian berikutnya, wa massul farji bil yad qubulan kana au duburan. Memegang kemaluan dengan tangannya langsung ya, baik depan ataupun belakang. Megang kemaluan depan atau belakang secara langsung, min ghairi ha'ilin, tanpa ada pemisah, tanpa ada penghalang, langsungan. Megang langsungan, menyentuh langsungan, batal wudunya. Faham bedanya? Kalau ada pemisah, taruhlah kain, sirwal, celana, sarung, berarti ada pemisahnya kan? Ada pemisahnya, ada pembatasnya, itu enggak batal wudunya. Tapi kalau secara langsung, batal wudunya. Paham maksudnya? Na'am, barakallahu fiik. Pahami baik-baik dan dibedakan. Allahul musta'an. Berikutnya, wa aklu lahmil ibil, dan makan daging unta. Makan daging unta. Nah, pembatal wudu dicatat semua, nanti tak cek punya antum enggak catat, keluar. Paham ya? Pertama, keluar di dua jalur, dua jalan. Pembatal wudu. Kedua, keluar benda-benda najis dari jasadnya. Ketiga, hilangnya akal. Hilangnya akal. Kemudian keempat, menyentuh atau memegang kemaluan depan atau belakang tanpa ada ha'il. Tanpa adanya penghalang atau tanpa adanya pembatas. Yang berikutnya, aklu lahmil ibil, makan daging onta. Makan daging onta. Makan daging onta juga termasuk pembatal wudu. Padahal daging onta kan enggak najis. Tapi kenapa kok batal wudunya? Para ulama telah menyebutkan amrun ta'abudiyun namanya. Illahnya, sebabnya apa? Amrun ta'abudiyun, perkara yang murni untuk ibadah. Orang mau enggak suruh wudu karena makan daging onta gitu loh. Kan orang bertanya-tanya, daging onta kenapa ya kok batalkan wudu? Padahal daging onta enggak najis. Padahal halal. Tapi kenapa disuruh wudu? Namanya amrun ta'abudiyun, perkara yang murni hanya untuk ibadah. Jadi kalau orang merasa keberatan untuk wudu karena apa? Makan daging onta tadi itu, maka apa? Berarti dia enggak dapat pahala dan salatnya pun enggak sah. Paham maksudnya ya? Jadi makan daging onta termasuk pembatal wudu. Nah, barakallahu fiik. Kalau makan daging kambing, makan daging sapi bukan termasuk pembatal wudu. Bukan termasuk pembatal wudu. Kita lihat lagi. Kata beliau, wariddah 'anil Islam, murtad dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam juga termasuk pembatal wudu. Paham ya? Nah, murtad. Karena sudah kita lewati, murtad itu awal mulanya dia muslim, agamanya Islam, cuman dia pindah agama menjadi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik misalkan, itu murtad. Nah, murtad dari agama Islam batal wudunya. A'adanallahu min dzalik. Semoga Allah Taala melindungi kita semuanya dari hal tersebut. Paham ya? Jadi pembatal wudu di sini disebutkan ada 6. Pertama, al-kharij minas sabilain, keluar dari dua jalan, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Air kencing, kotoran manusia. Yang kedua, keluarnya benda-benda najis dari jasad. Paham ya? Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang atau pemisah, depan maupun belakang kemaluan tersebut. Paham ya? Yang kelima, makan daging unta, batal wudunya. Yang keenam, murtad. Paham ya? Yang keenam, murtad dari agama Islam, batal wudunya. Nah, ini mudah sekali ya. Upayakan faedah seperti ini. Apabila sering lupa dicatat. Tanbihun ham, peringatan penting. Kalau orang awam biasanya kalau ada acara pemandian mayit, habis mandikan mayit wudu lagi enggak? Wudu enggak mereka biasanya? Wudu, katanya batal wudunya. Enggak ada dalilnya kecuali kita lihat. Tanbihun ham, peringatan penting. Amma ghusl mayit, fas sahih annahu la yanqudul wudu.
Wa huwa qaulu aktsari ahli ilm li'adami dalil 'ala dzalik, masyaallah. Adapun memandikan mayit, pendapat yang sahih tidak batalkan wudu. Mandikan mayit silahkan, enggak batal wudunya. Dan inilah pendapat kebanyakan mayoritas ahli ilm karena tidak adanya dalil yang menunjukkan apa? Batalnya wudu. Faham? Jadi mandikan mayit enggak batal wudunya. Kalau habis ngantar jenazah pulang harus mandi enggak? Kalau orang-orang awam mandi kan? Harus mandi atau tidak? Enggak harus. Paham ya? Nah, yang mengharuskan mandi enggak ada dalilnya juga. Paham ya? Naam. Allah. Paham ya? Naam. Kata beliau, lakin ini penting, lakin law asabat yadul ghasil farjal mayyit, tapi kalau tangan orang yang mencuci atau yang memandikan mayit tadi itu, akan tetapi kata beliau kalau seandainya tangan orang yang mandikan mayit tadi menyentuh atau memegang kemaluan mayit min ghairi ha'ilin, tanpa adanya pemisah atau penghalang, wajib alaihi wudu, wajib baginya wudu. Paham ya? Walaupun para ulama beda pendapat mengenai ini. Yang batalkan wudu itu kalau megang kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Paham ya? Kesimpulannya untuk berhati-hati ya berwudu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wal wajib alaihi alla yamus alla yamas farjal mayyit. Yang wajib itu hendaknya dia tidak megang kemaluan mayit illa min wara'i ha'il, kecuali di balik apa? Di balik penghalang atau di balik pembatas. Paham? Jadi enggak megang langsung. Naam. Wa hakadha masul mar'ah la yanqidul wudu mutlaqan. Penting ini bantahan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kadang mereka menganggap bersentuhan menyentuh wanita batal wudunya, ya enggak? Nah, sentuh sedikit batal wudunya katanya. Wudu lagi katanya. Jangan dekat-dekat, kalau nyentuh batal wudunya, enggak ada. Enggak ada dalilnya. Kata beliau, wa hakadha masul mar'ah la yanqidul wudu mutlaqan. Demikian pula menyentuh seorang wanita tidak batalkan wudu secara mutlak. Menyentuh wanita tidak batalkan wudu secara mutlak. Jadi enggak ada dalilnya. Lah itu dalam ayat itu, aula mastum nisa, itu makna secara bahasa memang bersentuhan. Tapi yang diinginkan lamastum di situ bukan bersentuhan tapi berhubungan badan. Paham ya? Jangan sampai gagal paham. Jangan sampai gagal paham. Kita lihat, sawaun kana dzalika an syahwah aw ghair syahwah. Baik menyentuh wanita tadi dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, fi asahi qaulil ulama, berdasarkan dua pendapat ulama yang paling sahihnya tidak batal wudunya. Antum wudu berjabat tangan dengan ibu antum, atau barakallahu fikum taruhlah berciuman dengan istri misalkan, enggak batal wudunya. Paham ya? Nah, pamitan bersalaman, anak ke masjid dulu, bersentuhan enggak batal wudunya. Kalau menurut versi orang awam yang jauh dari ilmu, mereka memahami aula mastum nisa la masayulamisu, persentuhan. Memang maknanya secara bahasa persentuhan, tapi tafsirannya jama'tum. Paham ya? Jadi kalau cuma bersentuhan, bersalaman, bahkan berciuman pun enggak batalkan wudu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini, kata beliau dalilnya mana? Kita lihat, malam yakhruj minhu syai', selama tidak keluar sesuatu. Nah, barakallahu fiikum, selama tidak keluar sesuatu. Tidak keluar sesuatu di sini, tidak keluar sesuatu yang apa? Yang memang apa? Memang membatalkan wudu. Ya, seperti barakallahu fiikum cairan-cairan atau yang semisalnya. Jadi kesimpulannya secara globalnya, bersentuhan atau menyentuh wanita, bersalaman, jabat tangan itu tidak batalkan wudu. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi tsumma shalla wa lam yatawadda. Dikarenakan Rasulullah SAW beliau juga pernah mencium sebagian istri-istri beliau, kemudian beliau salat tanpa wudu lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Sekarang antum, barakallahu fiik, Ahmad, antum wudu, kemudian mau ke masjid, mencium tangan seorang wanita, batal wudunya enggak? Walaupun ibunya sendiri, wanita juga ibunya, ya enggak? Nah, barakallahu fiikum, uminya sendiri atau saudarinya misalkan pamitan, kesentuhan, enggak batal wudunya. Kalau tangan orang lain bagaimana, Bang? Batal wudunya enggak, Bang?
Walaupun tangan perempuan orang lain, bukan mahramnya, enggak batal wudunya, cuman enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh kan? Haram, tapi enggak batal wudunya, syahidnya di situ. Syahidnya enggak batal wudunya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Amma qaulullah azza wa jalla, adapun perkataan Allah taala fi ayatain nisa, di dalam dua ayat dalam surat An-Nisa wal Maidah, aula mastumun nisa, ini pahami baik-baik ya, aula mastumun nisa, atau apabila kalian bersentuhan dengan para wanita. Nah, artinya secara bahasa bersentuhan, tapi ternyata di sini bukan bersentuhan secara tafsir yang sahih. Apa maksudnya? Kita lihat, fal muradu bihi al-jima', yang diinginkan dengannya adalah al-jima', berhubungan badan. Fil asah min qaulil ulama, berdasarkan barakallahu fikum dua pendapat ulama yang paling sahih. Paham ya? Dan ini yang disebutkan oleh siapa? Dikuatkan juga oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsiran beliau terhadap Al-Qur'an. Paham ya? Nah, lamastum ay jama'tum. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atun minas salaf wal khalaf, yang mana pendapat tersebut adalah ucapan atau pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan barakallahu fikum pendapatnya jamaah dari kalangan para salaf dan para khalaf, orang-orang terdahulu dan orang belakangan. Wallahu waliyut taufiq. Masyaallah. Ikhwan fi din, azzani wasakumullah. Berikutnya qala asy-syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih, takallama al-muallif fi ad-dars as-sabiq 'anil wudu'. Al-muallif yaitu siapa? Asy-syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau berbicara pada pelajaran yang terdahulu 'anil wudu', tentang wudu'. Wa arada an yubayyina huna al-asya' allati tunqidhuhu. Beliau di sini ingin menjelaskan beberapa perkara yang bisa membatalkan wudu. Liyakunal muslimu 'ala basiratin min amri dinihi, agar seorang muslim itu berada di atas basirah, berada di atas ilmu terhadap perkara agamanya. Fa dzakara lana, maka beliau menyebutkan di hadapan kita, anna nawaqidul wudu' hiya, bahwasanya pembatal wudu yaitu al-awwal, pertama, al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalur. Paham ya? Dua jalur, depan atau belakang, kubul atau dubur, itu maksudnya. Qalilan kana wa katsiran, yang keluar itu sedikit atau banyak, batal wudunya. Kecuali orang yang punya penyakit, namanya penyakit semacam barakallahu fikum salisil baul. Paham ya? Yang kencing-kencing terus, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Itu kan ada kan yang sakit seperti itu. Kalau bahasa Jawanya semacam anyang-anyangan. Oh, anyang-anyangan ya. Itu rasanya kan kadang sakit, dikit-dikit kencing, ya enggak? Nah, seperti itu para ulama telah menjelaskan, upayakan setiap kali mau salat wudu. Paham ya? Setelah wudu enggak usah dihiraukan lagi. Walaupun kelihatannya keluar, enggak usah dihiraukan lagi karena penyakit. Tapi setiap kali mau salat wudu. Paham ya? Seperti orang yang tertimpa, seorang wanita tertimpa apa? Darah istihadhah. Darah istihadhah, barakallahu fikum, itu enggak najis. Sehingga ketika dia mau sholat, setiap kali mau sholat wudu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Naam. Jadi dikecualikan para ulama dalam hal perkara-perkara yang diantaranya yang ana sebutkan tadi itu. Wa huwa naw'an, yang keluar dari dua jalur, dua jalan tersebut ada dua jenis. Yang keluar tersebut ada dua jenis. Pertama, mu'tadun, sesuatu yang keluar secara mu'tad, kebiasaan. Kebiasaan orang yang normal keluar itu. Paham ya? Orang kalau yang normal itu keluar air kencing atau tidak? Keluar. Normal berarti. Kita lihat. Kalbaul, seperti air kencing. Wal ghaid, seperti kotoran manusia. Zat TA1. Bahasanya seperti itu. Biar tidak terlalu vulgar, kotoran manusia. Paham ya? Naam. Fa yanqidu bi ghairi khilaf, maka air kencing dan kotoran manusia batalkan wudu tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Paham ya? Sedikit atau banyak. Antum lagi habis wudu, kemudian ngobrol sebentar, kemudian apa? Ketika ngobrol keluar ampas dari belakang misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, sedikit padahal. Batal enggak wudunya Abdullah? Batal walaupun sedikit. Kita pakai bahasa yang halus saja, ampas gitu ya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Allah musta'an. Mafhum insyaallah ya? Paham kan? Ayo, na'am.
Maksudnya keluar kotoran tadi itu. Allahul musta'an. Naam. Kata beliau qala Ibnu Abdul Barr, yang mengucapkan seperti ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Barr liqaulihi, dikarenakan perkataan Allah taala au jaa ahadum minkum minal gha'it, atau salah seorang di antara kalian na barakallahu fikum yang apa? Yang melakukan qadul hajah berupa BAB atau yang semisalnya. Paham ya? Na barakallahu fikum seperti itu. Wa fil hadis, di dalam hadis, walakin min gha'itin wa baulin, akan tetapi yang batalkan wudu itu adalah apa? Nam barakallahu fikum mengeluarkan kotoran atau buang air besar atau baul kencing. Wa fi akhar, di dalam lafaz yang lain, fala yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Ini berarti selain air kencing, selain kotoran manusia, ada lagi zat yang keluar dari jalur belakang, yaitu apa? Angin. Paham ya? Angin. Angin ini macam-macam, ada yang keluarnya secara spontan keras suaranya. Ada yang na barakallahu fikum keluarnya secara halus seperti angin sepoi-poi. Paham ya? Tapi baunya luar biasa. Ya, contoh aja, maksudnya kalau dia belum mendengar suara, belum mencium bau yang keluar di belakang tadi itu, jangan berpaling dari salatnya. Allahu akbar. Kayak ada rasa-rasa aneh gitu ya, tapi enggak ada keluar suara wala tercium bau. Jangan berpaling, lanjutkan salatnya. Tapi kalau antum sudah merasa wah, kayak ada bau-bau itu, bau-bau amis misalkan, atau bau-bau enggak sedap, tapi punya dia sendiri, ingat-ingat, bukan bau kentut orang lain. Kalau bau kentut orang lain itu yang batal. Kalau antum untuk meyakinkan diri antum tidak tercium bau angin yang keluar dari diri antum. Tidak pula apa? Mendengar suara. Ini ingat-ingat ya, mendengar suara, mencium bau kembali ke orang itu sendiri, bukan ke orang lain. Paham maksudnya? Jangan sampai salah paham ini ya. Kalau ke orang lain lagi pembahasannya. Orang lain itu yang batal. Nah, barakallahu fikum. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Yang kedua, nadir. Yang pertama, sesuatu yang keluar tapi sudah menjadi kebiasaan, air kencing, kotoran manusia itu sudah terbiasa kalau orang keluar. Yang kedua, nadir. Apa nadir? Sedikit sekali keluar. Apa contohnya? Kadud. Seperti kadudi, seperti cacing. Paham ya? Orang lagi sakit misalkan cacingan, paham ya? Kemudian keluar cacing dari belakang misalkan, atau dari depan misalkan, batal wudunya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum wal a'yadu billah ya. Wal a'yadu billah. Naam. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin enggak terjadi pada seseorang gitu? Mungkin. Disebutkan di sini karena mungkin nadir, sedikit sekali, tapi ada. Paham ya? Naam. Wasya'r. Dan juga rambut. Wallah alam dari mana, mungkin dia awal mulanya nah barakallahu fikum ketika makan kemudian apa? Ada rambut yang kemakan misalkan. Nah, ketika kencing atau ketika BAB atau ketika enggak sadar itu tiba-tiba keluar rambut, batal wudunya. Paham ya? Kalau keluar dari dua jalur tadi itu. Wal hasa, keluar kerikil kecil. Hasa itu batu kecil. Hasa batu kecil. Jangan saya keliru ya. Al hasa itu batu kecil. Ya mungkin dia qaddar wa masyafa'al kena penyakit apa? Penyakit na barakallahu fikum apa itu namanya? Kencing batu ya. Kencing batu atau yang semisalnya, lagi sholat tiba-tiba rasanya sakit keluar ternyata batu, batal wudunya. Atau habis wudu tiba-tiba keluar sesuatu, bentuknya batu, batal wudunya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Karena seperti ini terjadi kan? Terjadi. Fayangqit, maka yang seperti itu batal. Liqaulin Nabi SAW lil mustahadah, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW untuk seorang wanita yang tertimpa nah barakallahu fikum, atau wanita yang mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah, karena darah yang keluar dari wanita imma darah istihadah, imma darah haid, imma darah nifas. Darah istihadah darah yang tidak najis, darah segar keluarnya karena mungkin ada luka-luka yang ada pada dinding rahim. Tapi kalau darah haid, darah nifas, najis. Paham ya? Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Kita lihat apa yang Rasul ungkapkan, tawaddu'i likulli sholatin. Wudulah kamu setiap kali mau salat. Dikiaskan di sini berarti kalau dia punya penyakit, punya penyakit taruhlah dikit-dikit keluar cacing misalkan, wal iyad billah, atau dikit-dikit kencing misalkan. Setiap kali mau salat wudu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu.
Nah, dipahami baik-baik ini ya. Ayo, na'am. Wa damuha ghairu mu'tad. Darah istihadhah itu keluarnya bukan darah kebiasaan. Darah kebiasaan yang keluar bagi wanita itu imma darah haid, imma darah nifas. Darah haid ma'ruf. Darah bulanan atau darah pekanan. Paham ya? Tapi kalau darah istihadhah ini enggak setiap perempuan ditimpa. Oleh karena itu dikenal dengan nadir, sedikit sekali. Tapi kalau keluar batal wudunya. Paham ya? Naam. Kalau antum lagi sholat sekarang, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, kalau antum lagi sholat misalkan, kemudian tiba-tiba ada nyamuk. Nyamuk lagi apa? Lagi ngambil darah kita. Kemudian antum pukul, darahnya keluar. Batal enggak wudunya? Kan keluar darah. Hatta walaupun darah nyamuk, darah dia sendiri keluar, enggak batal wudunya. Antum lagi salat, Allahu Akbar, tiba-tiba antum, nah barakallahu fikum, ada rasa-rasa air yang keluar dari hidung, ternyata darah, mimisan. Enggak batal wudunya. Cuman kalau keluar terus ya alangkah baiknya dia keluar untuk bersihkan saja. Biar nanti enggak ngotorin karpet atau ngotorin yang lainnya. Paham ya? Kalau dia bawa tisu mungkinlah dia sumbat pakai tisunya. Paham ya? Nah, tapi kalau kemudian wah batal wudunya itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa li'annahu kharijun minas sabilain fa asbaha al-mu'tad. Dikarenakan darah istihadhah tersebut keluar dari salah satu dua jalur tadi sehingga diserupakan dengan apa? Darah yang mu'tad, darah yang keluar secara kebiasaan. Ats-tsani yang kedua, al-kharij al-fahish an-najis minal jasad. Nah, barakallahu fiikum, penting ini. Yang kedua, sesuatu yang keluar yang jelek, busuk, najis dari badannya. Fa khurujun najasah min baqiyatil badan, maka keluarnya benda najis dari sebagian badan kita yang qidul wudu. Nah, membatalkan wudu. Menyungkidul wudu juga bisa membatalkan wudu. Idza kana katsiran, kalau banyak. Aman yasir minhu fala yanqid. Adapun kalau sedikit saja maka enggak batal. Liqauli Ibnu Abbas fid dam. Dikarenakan apa? Perkataan Ibnu Abbas mengenai darah. Idza kana fahishan fa alaihi al-i'adah. Kalau seandainya fahishan, darah kotor banyak itu, maka dia hendaknya mengulangi walaupun pendapat yang kuat nanti. Kalau cuma sekedar darah tidak batal wudunya. Paham ya? Nah, darah yang darah normal, darah biasa itu, bukan darah haid, bukan darah nifas, paham ya? Nah, misalkan luka, mimisan, kan darah juga, enggak batal wudunya. Naam. Wa Ibnu Umar, nah barakallahu fikum, asara bi sarratin fa kharaja dam fa shalla wa lam yatawadda. Suatu ketika Ibnu Umar juga mengeluarkan darah. Wa na'am barakallahu fikum. Mungkin terjadi sesuatu gitu, keluar darahnya, dan beliau langsung sholat dan tidak perlu wudu. Walam yu'raf lahuma mukhalifun minas sahabah, fakana ijma'an, dan tidak diketahui pada keduanya yang menyelisih dari kalangan sahabat, maka itu seakan-akan seperti ijma'. Qalahu fil Mughni wa ghairihi, berarti siapa yang mengatakan di dalam Mughni? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Wallahu alam, kesimpulannya kalau cuma darah tidak batalkan wudu. Paham ya? Kalau yang keluar tersebut adalah darah tidak batalkan wudu. Nah, darahnya darah segar. Misalkan antum luka, mimisan, itu enggak batalkan wudunya. Yang batalkan wudu itu darah yang barakallahu fikum, darah haid, darah nifas atau yang semisalnya. Naam. As-tsanits, yang ketiga, zawalul aql bi naumin aw ghairihi kal junun wal ighma' was sakar. Yang ketiga, pembatal wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal, baik dengan tidur atau dengan selainnya. Hilang akalnya dengan tidur atau dengan yang lainnya. Tidur yang bagaimana tadi? Tidur yang lelap atau menenggelamkan, naum mustaghriq namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kal junun, contoh yang lain seperti selain tidur yang bisa menghilangkan akal, seperti junun, gila. Jadi kalau ada orang gila kok wudu, batal enggak wudunya? Batal enggak Amir? Orgil wudu, batal enggak wudunya? Sah enggak wudunya? Orang gila wudu, sah enggak wudunya?
Sah enggak? Enggak sah karena hilang akal, orang hilang sadar. Paham ya? Nah, walaupun wudu, salat tepat waktu enggak diterima semuanya. Karena apa? Karena termasuk salah satu orang yang apa? Diangkat catatan amalannya, yaitu orang gila sampai dia sembuh. Paham ya? Allah musta'an. Wal ighma, dan orang yang pingsan. Ighma itu pingsan, orang pingsan batal wudunya sampai dia sadar kembali wudu lagi. Wasakar, mabuk. Paham ya? Baik mabuk dengan cairan, kapsul, tablet, serbuk, intinya mabuk, ngefly gitu ya. Nah, melayang-layang hilang akalnya misalkan, batal wudunya. Kalau mabuknya pakai limkastol, limfox, batal enggak wudunya? Sama saja, intinya hilang akal. Jangan pernah coba ya, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena biasanya orang-orang jahat, anak-anak nakal zaman sekarang kalau enggak punya modal, beli lem untuk mabuk mereka. Allahul musta'an. Naam. Di sini barakallahu fikum, intinya hilang akal, batal wudunya. Liqaulin Nabi SAW, al-ainu wika'as sahi. Mata itu adalah penutup, nah barakallahu fikum, tali penutup dubur. Faman nama falitawaddo, maka barang siapa yang dia itu tidur hendaknya dia wudu. Paham ya? Nah, seperti itu. Wal ighma wal junun wastakar, pingsan, gila, mabuk, ablaq min izalatul akal. Ini lebih pantas lagi kalau hilang akalnya. Paham ya? Orang pingsan itu apakah cuma semenit 2 menit? Ada yang 1 pekan pingsan itu. Paham ya? Ada yang bahkan lebih, pingsan padahal. Tapi enggak mati ya, enggak mati dia. Paham ya? Sebagaimana kita lewati kan, ada yang pingsan sepekan, 2 hari, 3 hari, pingsan padahal. Kata beliau, fahiyatungkidul wudu, maka itu semua tadi membatalkan wudu min babi aula, terlebih-lebih lagi seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi, nah barakallahu fikum, disebabkan karena apa? Nah, buang air besar, kencing dan tidur, itu yang batalkan. Wa dhabitun naum, ini perhatikan ini. Ketentuan tidur yang batalkan wudu yang bagaimana? Huwal mustaghriq, bihaitsu la yahus an-na'im biman haula. Tidur yang lelap menenggelamkan, mustaghriq. Tidur yang lelap menenggelamkan dari sisi apa? Orang yang tidur itu enggak terasa apa-apa dengan orang yang sekelilingnya, sekitarnya. Paham ya? Dia taruhlah ikut sholat, Allahu Akbar, sujud ya. Orang pada bangkit enggak bangkit ya. Allahu Akbar, santai sujud ya. Tuma'ninah khusyuk dia, ternyata tidur. Paham ya? Nah, lelap sekali, batal wudunya, batal sholatnya. Nah, dibangunkan langsung salam dia padahal masih 1 rakaat. Allahul musta'an. Nah, upayakan diingat-ingat itu ya, kalau udah tidur lelap batal wudunya. Kalau dalam salat batal wudunya plus salatnya. Keluar wudu, ulangi salatnya. Nah, karena ada seperti itu ya. Anak pernah jumpai ya. Dulu ketika tarawih, salat tarawih di Damaj. Itu Masya Allah. Di awal malam surat-surat pendek lah, enggak terlalu panjang. Pertengahan mulai panjang. Akhir-akhir malam 10 malam terakhir Masya Allah luar biasa. 1 rakaat kadangkala bisa membaca beberapa juz lah. Paham ya? Nah, kalau dijamkan bisa 1,5 jam, hampir 2 jam 1 rakaat itu. Ada yang mulai dari takbir ikut Allahu Akbar. Karena benar-benar ngantuknya itu geblaknya. Paham ya? Jatuh blek gitu. Paham ya? Allahul musta'an. Berarti kan tidur. Paham ya? Berarti batal wudunya, batal salatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar menjelaskan tidur yang batalkan wudu, tidur yang lelap menenggelamkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ar-rabi'u yang keempat, masul farji bil yad qubulan kana au duburan min ghairi ha'il. Penting ini, menyentuh kemaluan, megang kemaluan dengan tangan. Baik yang disentuh bagian depan atau belakang tanpa ada pemisah dan pembatas. Tanpa ada pemisah dan pembatas. Itu juga apa? Juga termasuk nah barakallahu fikum pembatal wudu, menyentuh megang kemaluan tanpa pemisah, tanpa pembatas. Depan atau belakang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa Daruqutni wal Imam Ahmad min hadithi Busrah binti Safwan.
Wa sahahu al-Albani kama fil Irwa. Al-khamis yang kelima, aklu lahmil jazur. Makan daging jazur. Jazur itu unta. Paham ya? Daging unta itu barakallahu fikum. Naam. Kalau dimasak dengan masakan yang bagus, enak juga. Cuman berserat. Berserat ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, makan daging unta batal wudunya. Baik dibikin sate, tongseng, gulai atau semisalnya tetap batal wudunya. Paham ya? Naam. 5 rawa Jabir bin Samurah, dikarenakan sebagaimana yang diriwayatkan Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atawadda min lahmil ibil? Apakah aku harus wudu disebabkan karena makan daging unta? Qala na'am. Iya. Tawadda min lahmil ibil? Iya. Wudulah kamu disebabkan karena makan daging unta. Kalau ada orang tanya, memangnya najis? Memangnya haram daging unta kok batalkan wudu? Kita katakan amrun ta'abudiyun. Perkara yang semata-mata murni untuk ibadah. Jadi dia diuji gitu loh. Kalau batal wudunya mau enggak ngulangi wudunya gitu loh. Kalau enggak mau ya batal wudunya. Tetap diuji kan, harus wudu lagi. Itu namanya amrun ta'abudiyun, perkara yang sifatnya murni untuk ibadah. Naam. Rawahu Muslim. Wa amma maraqul ibil wa labanuha fala yatawadda minhu. Penting ini. Adapun kuah daging unta, kuahnya, makan daging unta kok ada kuahnya, kuahnya itu minum, la ba'sa bih, tidak masalah. Paham ya? Maraq namanya kalau bahasa Arabnya. Paham ya? Susunya, air susu unta antum minum tidak masalah, enggak perlu wudu. Yang batalkan wudu itu dagingnya. Lah sekarang kalau maraqnya ada cuwil-cuwilan daging, ada secuil daging itulah, antum minum maraq ada dagingnya. Antum kunyah-kunyah dikit tapi campur maraq, batal wudunya karena dagingnya itu. Maraq ini yang murni kuah saja. Murni kuahnya antum minum la ba'sa bihi. Tapi kalau udah ada dagingnya walaupun secuil, batal wudunya. Paham ya? Kalau daging kambing, batal enggak wudunya? Daging sapi, batal enggak wudunya? Daging kelinci, batal enggak wudunya? Yang batal wudu daging apa tadi yang dimakan? Daging unta. Naam, barakallahu fi. Kita lihat di sini. Kata beliau wasadis ar-riddah Islam yang terakhir ini. Yang keenam adalah murtad dari agama Islam. Hati-hati, jangan sampai kita mundur satu langkah pun pindah agama gara-gara satu bungkus Indomie. Allah musta'an. Di pelosok-pelosok sana yang rentan, sangat sensitif dengan apa? Kristenisasi itu sangat mudah sekali. Awal mula mereka memasukkan doktrin itu bukan pemikirannya, makanan. Paham ya? Sabun mandi, minyak goreng, kemudian pasta gigi, odol, dodol juga, makan makanan itu intinya ya. Nah, barakallahu fikum. Lama-lama apa? Mereka senang dibagikan artikel, ujung-ujungnya dibaptis. Paham ya? Diajak gereja, ini gereja Pak, tempat ibadah juga Pak. Kalau kita itu ibadahnya cuma sepekan sekali, hari Ahad saja katanya. Tertariklah mereka. Lama-lama apa? Ujung-ujungnya apa tadi? Gara-gara satu bungkus Indomie awal mulanya. Hati-hati, murtad itu bahaya sekali. Di neraka kekal abadi selama-lamanya. Allahul musta'an. Kata beliau, "Nam a'adzanallahu min dzalik." Semoga Allah telah melindungi kita dari hal tersebut. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat kesyirikan, hancur semua amalanmu. Jika engkau berbuat kesyirikan, akan hancur semua amalanmu. Kita sekedar mengingatkan saja. Di Yaman dulu ada seorang syekh yang dikenal dengan Masya Allah dulunya pernah datang ke Indonesia. Dulu pernah diagung-agungkan oleh orang-orang RII. Namanya Syekh Hani Buraik. Hani bin Buraik. Sekarang setelah jadi pemberontak ingin pisah dari Yaman, bagian Janub, pisah Aden itu misalnya. Kemarin tidak lama itu ya datang kabar dibantah oleh Syekh Yahya. Nah, dia malah apa? Malah bertemu dengan apa? Dengan salah satu pendeta besar sedunia. Paham ya? Wallah namanya siapa itu pendeta besar itu ya? Nah, barakallahu fikum, bertemu mengajak apa? Mengajak damai dan mengatakan semua agama itu sama katanya. Padahal dulu pernah ke Indonesia, jenggotnya luar biasa. Awal mula dulu ketika jadi menteri disanjung-sanjung oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hadahullah. Setelah hancur lama-lama jadi berontak, bahkan ingin berusaha kudeta sampai sekarang ini ingin pisah dari negara Yaman. Nah, bagian Janub, bagian Aden yang semisalnya malah jadi parah seperti itu.
Allahul musta'an. Ini bahaya, bisa jadi murtad tadi, lama-lama bisa berbahaya sekali kalau seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Mengatakan semua agama sama. Wa qala ta'ala, dan Allah telah mengatakan, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka sungguh hancur amalannya. Tanbihun ham, yang terakhir, peringatan penting. Amma ghusl mayyit, adapun memandikan mayit, fas sahih, maka pendapat yang sahih, annahu la yuqidul wudu, bahwasanya tidak batalkan wudu. Kurang hamzah itu ya, kurang hamzah di situ. Kurang hamzah. Nah, barakallahu fikum, ditambahi hamzah yang kurang itu, yang punya kitabnya perhatikan. Amma ghusl mayyit, adapun mencuci atau mandikan mayit, pendapat yang sahih adalah la yuqidul wudu, tidak batalkan wudu. Kurang hamzahnya itu ya, tambahi hamzah. Nah, ila akhiri qala Ibnu Qudamah, yang mengatakan seperti ini adalah Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah juga kurang titik itu. Kurang titik 2 dikasih titik itu. Seperti itu penting ya, karena yang namanya kitab itu kadang ada cacatnya, ada kurangnya. Rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa hadza qaulu aktsar fuqaha wa sahih. Ini pendapat kebanyakan ahli fikih dan inilah yang benar insyaallah taala. Li'anna al-wujuba min asy-syar' wa lam yarid fi hadza an-nassun. Dikarenakan itu termasuk perkara yang wajib dari syariat ini. Nah, barakallahu fikum, dan tidak ada dalil secara nas yang menunjukkan batal wudunya. Qauluhu wa qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atun minhum Aisyah wa Ali radhiyallahu anhuma wa Atha wal Hasan wat Tawus wa Sya'bi wa Ikrimah. Kata beliau, itu tadi juga ucapan Ibnu Abbas dan sekelompok jamaah dari kalangan para sahabat Aisyah, Ali, Atha dari kalangan tabi'in, wal Hasan wat Tawus, Sya'bi wa Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair rahimahumullah taala. Amma mas'alatu ghusl mayyit, adapun permasalahan memandikan mayit, wa masul mar'ah, dan menyentuh wanita, faqad bayyana syekhuna fil matan, dan sungguh telah dijelaskan oleh syekh kami dalam matan tersebut kalam ahli ilm, yaitu ucapan ahli ilm, wa rajjaha rahimahullah adam an-naqd fil mas'alatain, dan beliau rahimahullah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz merajihkan, menguatkan tidak batal wudunya. Wallahu a'lam. Kenapa ucapan syekhuna di sini? Karena yang mengumpulkan ini bukan Syekh bin Baz langsung, ada orang yang mengumpulkan, yang bawahnya itu Al-Akh Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Arfaji itu. Asbahullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.